perbedaan pendapat antara beli indukan yang jadi dan membesarkan bibit unggul kemudian nanti dipilih menjadi indukan, itu seperti halnya ayam sama telur itu duluan mana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur semua pecinta ikan dokumen. Salam kritik-kritik, belajar sama-sama, sama-sama belajar. Semalam itu ada orang datang ke rumah. Beliau ingin budidaya ikan nila. Beliau bingung mau mulai dari mana. Beli indukan yang sudah jadi untuk kemudian diperanakan, anakannya terus dibesarkan, terus dipelihara untuk diproduksi, atau beli indukan atau beli bibit yang unggul, kemudian bibit ini dipelihara, dibesarkan, nanti dipilih jadi indukan. Itu bagus mana? Nah, topik kita hari ini nih, kita bahas dari yang pertama dulu, beli indukan yang sudah jadi. Jadi beli indukan dari sekitar tempat penjenengan atau dari Balai Besar Pengembangan Ikan atau dari manapun yang menurut jenengan itu unggul dan memang terbukti unggul. Ya, seperti ini, beli indukan kalau yang kita anggap unggul atau yang menurut orang-orang itu unggul, itu belum tentu indukan ini dibawa ke tempat panjenengan itu cocok. Itu belum tentu. Karena apa? Situasi atau kondisi lingkungan, kondisi alam di tempat indukan itu berasal itu belum tentu sesuai dengan indukan di tempat panjenengan. Itu kekurangannya. Keunggulannya, indukan ini benar-benar memang berkualitas, tapi di daerah sana, bukan di tempat panjenengan. Jadi misalnya, saya sebut aja Larasati umpamanya. Ini kan nila unggul di daerah Jawa Tengah. Belum tentu Larasati ini cocok untuk di daerah Jawa Barat. Sebab apa? Di samping Larasati ini warnanya merah, di daerah Jawa Barat konsumsi orang itu mengkonsumsinya nila warna hitam, bukan nila warna merah. Itu masalahnya. Nah, kemudian yang kedua, indukan beli jadi itu mahal. Mungkin satu paketnya, kalau ya saya searching di Google sana, dan saya pernah beli juga, itu satu paketnya hampir 15 jutaan. Itu harga paket indukan yang betul-betul unggul dan bersertifikat. Satu paket itu biasanya 100 jantan, 300-nya betina. Jadi 400 ekor ikan itu seharga 12 juta. Itu kalau mau betul-betul indukan yang unggul. Kalau kenapa indukan ini harus unggul, Mas? Apa bedanya ikan yang gede itu ikan yang gede kan bisa jadi indukan? Belum tentu. Ikan yang besar itu secara body belum tentu memenuhi persyaratan indukan. Nah, sedangkan persyaratan indukan itu ada banyak. Nanti di next episode kita akan bahas persyaratan indukan yang baik. Nah, sekarang kalau ikan cuma asal gede, asal mau beranak jadi indukan, itu ya belum tentu bagus. Sebab apa? Karena standar untuk indukan itu punya syarat-syarat khusus tadi, syarat khususnya di next episode tadi. Nah, sekarang untuk hal yang kedua, jenengan beli bibit unggul, kemudian bibit ini jenengan besarkan, dan kemudian nanti kalau sudah besar jenengan pilih jadi indukan. Jadi nggak dijual semua, sebagian ada yang ditahan untuk jadi indukan. Keunggulannya, otomatis ikan yang jenengan beli itu sudah menyesuaikan dengan lingkungan yang di tempat panjenengan. Itu jelas. Tetapi ketika ikan yang jenis unggul ini tercampur dengan ikan yang lain, contoh ikan yang jenis unggul punya panjenengan, misalnya panjenengan kolamnya tanah, kemudian ada aliran air masuk, kecampuran sama ikan mujair, ini berkembang, larvanya jenengan besarkan, ya otomatis ini nggak bisa. Nah, itu kelemahannya di situ. Nah, jenengan berarti harus menjaga kemurnian terah atau kemurnian strain
ikan nila yang bener-bener tadi asli masih jenengan beli pas waktu bibit, ukuran bibit. Itu syaratnya harus seperti itu. Terus yang kedua seperti ini biasanya. Orang itu cenderung berpikir pelihara ikan nila, beli bibit sekali untuk selamanya. Jadi besok nggak perlu bibit, nggak perlu beli bibit lagi. Besok nggak perlu bibit lagi. Cuma ini dibesarkan saja, asal dikasih makan anakannya. Ketika nila ini sudah beranak, nanti kemudian kita tinggal panen terus. Oh, nggak bisa begitu. Karena apa? Ikan yang ada di dalam kolam, ketika sebelum panen misalnya ikan ini sudah beranak, kita kan nggak tahu anakan ini berasal dari mana. Seandainya anakan ini berasal dari semua indukan yang berukuran segini-gini, nun sewu, itu suruh besar ya susah. Jadi kita harus selektif, kita harus tahu betul-betul. Kalau mau membesarkan atau membuat indukan sendiri, beli bibit unggul, kemudian dibesarkan menjadi indukan tersendiri, itu jenengan harus paham kriterianya. Otomatis jenengan harus menyimak video saya next episode. Paham Ferguson? Oke. Perbedaan pendapat antara beli indukan yang jadi dan membesarkan bibit unggul kemudian nanti dipilih menjadi indukan, itu seperti halnya ayam sama telur itu duluan mana? Ya duluan ayam. Ya nggak mungkin ada ayam kalau nggak ada telur. Nggak mungkin ada telur kalau nggak ada ayam. Itu akan selamanya seperti itu. Jadi pilihan tetap ada pada panjenengan. Mau beli bibit unggul, kemudian bibit ini dibesarkan, setelah besar pilih menjadi indukan, itu juga bagus. Dan punya kekurangan seperti di awal tadi sudah saya jelaskan. Atau mau beli indukan yang bagus, yang sudah jadi bersertifikat, kemudian indukan ini diperanakan dan anakannya jenengan besarkan, itu juga bagus dan punya kelemahan masing-masing. Jadi saya bukan ingin mempertajam perdebatan antara oh ya bagus beli indukan jadi karena sudah terjamin, oh ya enggak, ya harus bikin indukan karena beli bibit sekali nanti untuk selamanya. Tetap itu enggak ada akhir. Dari perdebatan tersebut tetap tidak ada akhir. Ya solusinya, ya bagaimana caranya jenengan menyesuaikan atau tahu karakter di lingkungan panjenengan. Yaitu dengan cara memilih indukan yang sesuai dengan tempat panjenengan. Yang pertama itu kriterianya warna dulu. Jenengan tinggal dari Kebumen ke barat, kok pilihnya indukan yang berwarna merah atau nila yang berwarna merah? Ya selamanya jenengan nggak akan berhasil. Karena apa? Konsumsi nila atau pasarnya di daerah Kebumen ke barat, daerah ini Kebumen Jawa Tengah ke barat, itu warnanya hitam cenderungnya, bukan warna merah. Itu dari pemilihan warna saja jenengan harus tahu. Nah nanti setelah sudah tahu peminat pasar, pangsa pasarnya di daerah Kebumen sebelah barat, dan jenengan baru tentukan indukan mana yang sesuai tempat panjenengan. Oh indukan ini menurut orang-orang itu bagus, indukan A misalnya, menurut orang-orang bagus, tapi ternyata di tempat panjenengan kok kurang bagus, kurang bisa berkembang, atau anaknya kurang berkualitas, itu juga bisa ya. Dan bagi panjenengan yang ingin budidaya ikan nila, memang syaratnya itu harus tahu dulu lah dasar-dasarnya. Nah di video-video saya itu kan banyak ke bawah, scroll ke bawah di channel ini, jenengan bisa caranya membuat indukan seperti apa, terus standarisasi air supaya bagus untuk nila itu caranya seperti apa, itu sudah saya bikinkan videonya. Bagi panjenengan semua yang baru ketemu video ini atau baru ketemu channel ini, nah bagi panjenengan yang ingin sharing, seperti semalam ini ada orang yang datang sharing kalau daerah Kebumen, monggo silahkan datang ke rumah, ngopi bareng, sharing bareng, berbagi pengalaman. Saya belajar mempelajari karakteristik di tempat panjenengan, jenengan juga bisa dapat sesuatu yang sudah pernah saya jalani di budidaya ikan nila. Kita saling berbagi, kita sama-sama belajar, karena tidak ada orang yang pintar dalam
belajar. Apalagi ini berhubungan dengan nyawa. Kalau bisnis, kan namanya bisnis, kadang ada barang yang nggak susut, ada barang yang tidak mati, ada barang yang tidak rusak, itu ada kalau bisnis. Tapi kalau bisnis ini, di bisnis budidaya ikan, perikanan, ini berhubungan dengan nyawa. Nggak bisa 2 kali 2 sama dengan 4, nggak bisa. Nah, nomor WA saya ada di deskripsi channel, bukan deskripsi video. Silahkan buka channel saya, ada deskripsi channel, saya cantumkan nomor WA saya. Insya Allah saya balas. Semoga tayangan saya bermanfaat. Segala salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran, kritiknya yang baik, kritik yang bagus, saya tunggu di bawah di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik.